Sobat muda, ketika mendengar nama Kuningan Jakarta, pasti yang biasanya terbayang adalah kawasan elite, pusat bisnis, gedung pencakar langit, dan lalu lintas yang hampir tidak pernah benar-benar tidur. Kawasan ini dikenal sebagai bagian dari segitiga emas Jakarta, jantung ekonomi kota metropolitan. Namun tahukah kalian, jauh sebelum gedung kaca dan baja berdiri menjulang, wilayah ini hanyalah kampung tua yang tenang, hijau, dan menjadi bagian dari sejarah awal terbentuknya Jakarta. Ya, nama Kuningan dipercaya berasal dari sosok penting abad ke-16 yaitu Pangeran Kuningan atau yang juga dikenal dengan Syekh Arkanuddin. Ia merupakan tokoh yang terlibat dalam ekspedisi pasukan Demak dan Cirebon pada tahun 1527. Sebuah peristiwa penaklukan Sunda Kelapa yang kemudian berganti nama menjadi Jayakarta. Setelah peristiwa besar itu, Pangeran Kuningan disebut menetap di wilayah yang kini kita kenal sebagai Kuningan. Dari sinilah nama kawasan ini diyakini berasal sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh yang pernah membuka dan membangun komunitas awal di wilayah tersebut. Pada masa itu, Kuningan bukanlah pusat bisnis, melainkan permukiman sederhana yang dikelilingi kebun dan aliran sungai. Masyarakatnya hidup dalam komunitas agraris dan religius, menjadikan nilai keagamaan sebagai fondasi kehidupan sosial mereka. Perubahan besar baru terjadi berabad-abad kemudian, terutama pada akhir abad ke-20 ketika Jakarta dikembangkan sebagai kota bisnis internasional. Kawasan Kuningan pun bertransformasi menjadi pusat perkantoran, apartemen, hotel, dan kedutaan besar. Identitasnya bergeser menjadi simbol modernitas dan globalisasi. Namun di tengah perubahan itu ada satu bangunan yang tetap berdiri sebagai saksi sejarah panjang kawasan ini, yaitu Masjid Al-Mubarok. Berdiri pada tahun 1527, Masjid Al-Mubarok menjadi salah satu masjid tertua di wilayah Jakarta Selatan. Mengulik sejarah masjid ini, awalnya bukan bangunan besar seperti sekarang, melainkan surau sederhana dari bahan dasar kayu yang didirikan sebagai tempat ibadah dan pusat pembelajaran agama oleh Pangeran Kuningan dan para pengikutnya. Berada di Jalan Gatot Subroto, Kuningan Barat, dari tempat kecil ini aktivitas dakwah berkembang membentuk komunitas muslim awal di kawasan selatan Batavia Lama. Masjid ini kemudian mengalami beberapa kali renovasi, bahkan sempat dijuluki sebagai masjid rusak hingga dilakukan pemugaran total pada tahun 1996. Berdiri di tanah seluas 2.000 meter persegi, Masjid Al-Mubarok memiliki ruang utama sholat berbentuk persegi dengan 2 lantai yang difungsikan untuk menampung jamaah pria dan wanita. Meski telah mengalami pembaruan struktur, identitas arsitektur tradisionalnya tetap dipertahankan ya sobat muda. Bentuk dasar bangunan menyerupai masjid-masjid kuno Nusantara dengan komposisi sederhana dan fungsional. Ya, dari sisi desain, Masjid Al-Mubarok tidak menonjolkan kemewahan, melainkan kesahajaan. Pintu dan jendelanya berbahan kayu dilengkapi kaca warna-warni dengan bagian atas berbentuk lengkung. Detail ukiran kayu bermotif sulur tanaman menghiasi beberapa bagian memberikan sentuhan klasik yang khas. Pada bagian dalam, kaligrafi Arab menghiasi dinding dan bingkai tertentu memperkuat identitas spiritual bangunan ini. Warna dominan putih dan hijau memberi kesan teduh dan bersih, sangat kontras dengan bayangan gedung perkantoran yang mengelilinginya. Terdapat juga 4 tiang utama penyangga atap yang melambangkan 4 pilar hukum Islam, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sementara pada bagian luar masjid terdapat makam tua bersamaan dengan makam-makam keturunan dari wakif, yaitu pemilik tanah yang telah mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid. Sobat muda, yang membuat masjid ini semakin menarik adalah kontras visualnya. Di satu sisi berdiri gedung-gedung tinggi modern, simbol ekonomi global. Di sisi lain berdiri masjid berusia hampir 5 abad yang mempertahankan karakter arsitektur tradisionalnya. Kontras ini bukan sekadar pemandangan unik, tetapi refleksi perjalanan waktu. Bahkan kota modern seperti Jakarta dibangun di atas lapisan sejarah yang panjang. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Tua Al-Mubarok juga sering dikunjungi oleh masyarakat yang ingin mengetahui tentang sejarah masjid hingga sejarah Pangeran Kuningan. Meski terbuka untuk umum, pihak pengelola tetap mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan, tidak berisik, dan tidak melakukan vandalisme ya sobat muda,
agar masjid ini tetap lestari dan dapat terus bertahan di era modern ini. For your information Sobat Muda, sama dengan masjid-masjid lainnya, Masjid Al-Mubarok juga memiliki fasilitas mulai dari tempat wudhu, mukena hingga Al-Quran. Tidak hanya itu, masjid ini juga terbuka untuk kalian yang ingin melakukan iktikaf di bulan Ramadan ya. Namun kalian harus melakukan izin terlebih dahulu kepada pihak pengurus masjid. Sobat Muda, seringkali kita melihat Kuningan hanya sebagai kawasan elite, tempat rapat, tempat kerja, atau tempat nongkrong setelah jam kantor. Padahal jauh sebelum itu semua ada, wilayah ini sudah menjadi bagian dari sejarah penting pembentukan Jakarta. Nama Kuningan bukan sekadar penanda geografis, tetapi jejak seorang tokoh di abad ke-16. Dan Masjid Tua Al-Mubarok adalah bukti fisik bahwa cerita itu bukan legenda, melainkan sejarah yang masih bisa kita datangi dan saksikan. Kuningan bukan hanya tentang masa kini, ia adalah ruang di mana masa lalu dan masa depan berdiri berdampingan, dan Masjid Tua Al-Mubarok tetap menjadi saksi setia perjalanan itu.